Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Palembang bersama saya, Auriga Agustina. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Satu rumah panggung di kawasan Pasar Lama Tanjung Enim ludes terbakar. Kencangnya angin menyebabkan sejumlah lapak pasar turut hangus terbakar. Diduga lepas dari pengawasan orang tua, seorang bocah 4 tahun tewas tercebur ke Sungai Komering. Polisi menggerebek penambang di tepi aliran Sungai Muara Tiku, Musirawas Utara. Tetapi informasi diduga bocor sehingga polisi tidak menemukan penambang liar. Kita ke informasi pertama. Satu rumah panggung di kawasan Pasar Lama Tanjung Enim, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim ludes terbakar. Kencangnya angin menyebabkan sejumlah lapak pasar turut hangus terbakar. Satu rumah panggung di RT 02 Kelurahan Pasar Tanjung Enim, Kecamatan Lawang Kidul terbakar. Bahkan beberapa lapak dan kios tak jauh dari rumah tersebut juga ikut terbakar. Api cepat membesar selain rumah berbahan kayu dan mudah terbakar saat bersamaan angin bertiup kencang. Beruntung petugas pemadam kebakaran segera datang membantu sehingga api tidak menyebar. Dalam waktu setengah jam, api dapat dipadamkan. Tolonglah Pak, bantulah kami Pak, bagi korban ini Pak. Perkiraan kerugian berapa Pak ditaksir sementara Pak? Bisa lebih dari 1 M Pak. Ingat ini kan hampir semuanya wirausaha Pak, dagang. Ya. Barang sedikit sekali yang bisa diselamatkan Pak. Sedikit sekali Pak, sudah nggak sempat lagi Pak. Habis, kulkas, TV, semuanya habis Pak. Kepolisian setempat yang berada di lokasi kebakaran masih menyelidiki penyebab kebakaran ini. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, sementara kerugian mencapai hampir 1 miliar rupiah. Yanuri From melaporkan dari Kabupaten Muara Enim. Ratusan rumah di Kota Batu Raja, Kabupaten Ogan Komering Ulu terendam banjir menyusul hujan deras selama 8 jam. Ketinggian banjir yang mencapai 75 cm membuat aktivitas warga menjadi terganggu. Banjir disebabkan hujan deras yang mengguyur Kabupaten Ogan Komering Ulu selama 8 jam. Kondisi ini semakin diperparah dengan meluapnya aliran Sungai Ogan. Pemerintah daerah setempat masih melakukan pendataan jumlah rumah warga yang terdampak banjir. Kecamatan Batu Timur, hampir seluruh desa kelurahan yang terdampak banjir akibat dari hujan dari sore sampai malam. Informasi yang kami dapat dan juga berdasarkan monitoring langsung ke lokasi itu di Kelurahan Sukajadi, di Desa Terusan, kemudian Desa Tanjung Gemala, Temaraja, Desa Airpau, Kelurahan Batu Permai, Kelurahan Sekarjaya, jadi hampir seluruh yang terkena dampak banjir ini. Wilayah Batu Raja Timur merupakan daerah yang dikenal rawan akan banjir di saat hujan deras. Bahkan dalam sepekan ini sudah 2 kali wilayah tersebut terendam banjir. Untuk itu warga dihimbau tetap waspada mengingat curah hujan di Kabupaten Ogan Komering Ulu masih cukup tinggi. Didi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ulu. Sementara itu, seorang bocah laki-laki berusia 4 tahun di Kabupaten Ogan Ilir tewas tercebur ke Sungai Komering. Jasad korban berhasil ditemukan tim SAR 200 meter dari lokasi pertama tenggelam. Dugaan sementara anak tercebur karena lepas dari pengawasan orang tuanya. Tim SAR melakukan pencarian bocah berusia 4 tahun yang tenggelam di perairan Sungai Komering di Desa Pandan Arang, Kecamatan Kandis, Kabupaten Ogan Ilir. Petugas menerjunkan 4 unit perahu karet dan tim selam. Upaya maksimal dilakukan petugas dengan menggunakan teknologi Aqua E. Namun keruhnya air sungai sempat membuat pencarian jasad Muhammad Rizki menjadi kendala petugas.
Perjuangan tim SAR akhirnya membuahkan hasil setelah melakukan pencarian selama 6 jam. Korban Muhammad Rizki ditemukan tim selam di dasar Sungai Komering. Lokasi penemuan berjarak 200 meter dari lokasi pertama tenggelamnya korban. Korban segera dievakuasi ke darat menuju rumah duka. Isak tangis keluarga pun pecah saat jasad korban tiba di rumah duka. Korban tercebur ke Sungai Komering yang berada di belakang rumahnya karena diduga lepas dari pengawasan orang tuanya pada Jumat petang. Kakaknya tadi nak mandi kan, pas nak mandi itu mamanya ni ke depan ini nak hidupkan banyu kerang. Tak sampai seberapa jam itu dari belakang ke depan. Adiknya ini manggil mamanya cepat, tengok belakang kasih lagi. Paling lama 5 menit gitu tuh. Paling lama 5 menit. Usai jasad ditemukan atas permintaan keluarga, jasad korban tidak dilakukan visum karena segera dimakamkan. Dede Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Ilir. Kita ke informasi lainnya, harga sejumlah komoditas sayur mayur melonjak. Di Pasar Padang Selasa, harga cabai kembali naik Rp68.000 per kilogram dari sebelumnya Rp50.000 per kilogram. Kenaikan harga terjadi akibat cuaca buruk yang mengakibatkan terbatasnya jumlah pasokan. Harga beberapa barang komoditas masih belum menunjukkan kondisi yang stabil. Salah satu penyebabnya adalah cuaca buruk yang terjadi di berbagai daerah. Cuaca buruk berdampak negatif pada hasil panen para petani. Akibatnya sejumlah komoditas sayur mayur melonjak tajam. Di Pasar Padang Selasa, Kota Palembang, harga cabai kembali naik Rp68.000 per kilogram dari sebelumnya Rp50.000 per kilogram. Kenaikan harga terjadi akibat terbatasnya jumlah pasokan. Menurut salah satu pedagang, meski mengalami kenaikan, masyarakat tetap membeli cabai dengan jumlah terbatas, sehingga mempengaruhi hasil penjualannya. Apa penyebabnya ini Kak, mahalnya? Barang kosong, kasih barang. Barang kosong. Tapi minat pembeli cak mana Kak dengan gitu Kak? Ya masih, cuma belinya dikit-dikit, tak perlu banyak lagi. Oh, pengaruhnya itu Kak? Dulu kan, beli seon, setengah. Mungkin harapan kita Kak, sebagai pedagang Kak? Ya kalau kaca turun nilai lah, barang-barang nih kan kasihan juga yang beli, yang jual juga kan tak seimbang masyarakat. Oh gitu. Baca lagi kadang hujan, kadang tidak kan. Jadi wong tanam itu kan mungkin tak bisa ngasil ke lah kan. Ngasil ke juga jadi tidak sesuai dengan yang diharapkan kan. Para pedagang dan pembeli berharap kepada pemerintah agar segera mengambil tindakan untuk menstabilkan harga. Anwar Ikhram melaporkan dari Kota Palembang.